وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bab yang baru, bab yang ke-27 yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab yang menjelaskan pengagungan terhadap kehormatan kaum muslimin dan menjelaskan hak-haknya mereka dan bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbih." Surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa khairun lahu inda rabbih, maka lebih baik, ya, khairun lahu, ya, lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32-nya, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu tumbuh dari ketakwaan hati, ketakwaan yang muncul dari dalam hati. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Surat Al-Hijr ayat yang ke-88. Surah Al-Hijr, ya, Al-Hijr ayat 88. "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan berendah hatilah engkau, wahai Muhammad, terhadap orang-orang yang beriman. Ini 3 dalil dari ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di awal dari bab ini. Nah, di antara penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqah alaihim wa rahmatihim. Al-mu'allif
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tadi tentang bab pengagungan kehormatan kaum muslimin, menjelaskan hak mereka, bersikap lembut dan kasih sayang kepada mereka. Wal muslim lahu haqqun ala akhihi al muslim bal lahu huququn muta'addidah bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi'a katsirah. Ya, seorang muslim punya hak terhadap saudaranya yang muslim lainnya. Bahkan hak-haknya sangatlah banyak. Insyaallah nanti akan disebutkan ya dalam hadis-hadis yang berikutnya. Jadi bukan hanya satu hak dari haknya saudara kita yang semestinya mereka mendapatkannya. Bahkan hak itu banyak. Di antaranya kata beliau, nanti akan disebutkan dalam hadis yang berikutnya ya, idza laqiyahu falyusallim alaihi. Apabila bertemu dengannya maka mengucapkan salam. Ini salah satunya saja ya dari hak muslim terhadap muslim yang lain. Engkau mengucapkan salam, assalamualaikum atau assalamualaikum, memberikan haknya dia mengucapkan salam apabila kita berjumpa dengan dia. Wala yahillu lahu ay yahjura akhahu faqad thalasin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Dah halal, gak boleh ya bagi dia untuk mengisolir saudaranya, tidak menegurnya, tidak mengucapkan salam kepadanya lebih dari 3 hari. Bila keduanya berjumpa, yang satunya berpaling ke arah tertentu, yang satunya berpaling juga. Nah, yang paling baik di antara keduanya siapa yang lebih dulu mengucapkan salam. 6. Walakin laka an tahjurahu limuddati 3 ayyam. Syariat memberikan ya ruang bagi seorang muslim tatkala barangkali di situ ada hal yang masih yang masih terpendam di dalam hatinya gitu ya, yang terpendam di dalam dirinya, Islam memberikan ruang untuk dia mengisolir, untuk tidak menegur, untuk menghajar. Cuma batasnya 3 hari. Bukan mengkat sama sekali, tidak. Tapi diberikan ruang, cuma hanya batasnya 3 hari. Apalagi kalau hanya perkara dunia. Idza ra'aita fihi fi hadza maslahah, tapi kalau dia melihat dalam dia tidak menegurnya tadi, tidak memberikan salam, ada maslahat, maka dia boleh menghajarnya lebih daripada 3 hari kalau memang di situ ada maslahatnya. Contohnya dia melihat saudaranya tadi terus berada di atas maksiat dan dia nggak bertobat, dan bila dia menghajarnya, tidak mengucapkan salam kepadanya lebih dari 3 hari, itu akan memberikan efek kepadanya, itu akan membawa dia untuk taubat. Maka di sini boleh untuk mengisolirnya lebih daripada 3 hari.
Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sebahagian sahabatnya seperti Ka'ab bin Malik dan kedua kawannya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi sekali lagi kaedahnya di sini adalah kalau tidak mengucapkan salam kepadanya ketika bertemu, tidak menegurnya, tidak menjenguknya, kemudian tidak memberikan hak yang lain, tidak memenuhi undangannya, misalnya, kalau memang sekali lagi di situ ada maslahat. Karena hajar itu kan bagian daripada apa ini? Bagian daripada peringatan gitu. Memberikan peringatan, memberikan semacam sanksi, dan itu harus ada apa? Harus ada efeknya, harus ada maslahatnya gitu. Ya kalau tidak, maka tidak perlu. Wallahu alam. Jadi kita seorang muslim, ya, jadi harus melihat, ya, apakah memang tatkala kita mengisolir saudara kita, keluarga kita misalnya, tidak menyapanya lagi, tidak menegurnya, apakah ini akan membawa kepada kebaikan ataukah tidak? Wallahu alam. Contohnya misalnya dengan kondisi jumlah kita kaum muslimin yang mengenal sunnah di suatu daerah minim, sedikit, sedangkan mayoritas misalnya masih, ya, sebagaimana kaum muslimin secara umum, ya, mereka barangkali terus melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah. Nah, apakah di sini perlu kita menghajarnya? Saya kira kecil maslahatnya. Malahan justru kita yang tersingkir, kita yang terisolirnya, ya, kita yang jumlahnya hanya berapa orang menghajar mereka gitu. Ini belum apa? Belum pas kondisinya, karena maslahatnya belum ada. Ini wallahu alam, ini yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Nah, wallahu ta'ala alam. Apalagi tadi kalau menghajarnya lebih daripada tiga hari ini yang terutama, ya. Adapun kalau hanya sebatas 3 hari ini dari perkara dunia, ya, maka ini masih diperbolehkan oleh syariat. Kemudian al-mu'allif rahimahullah membawakan di sini beberapa dalil dari ayat Al-Qur'an tadi, di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30, dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu inda rabbih. Demikianlah perintahnya Allah, barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka lebih baik baginya di sisi Rabbnya. May yu'azzim hurumati, barang siapa yang mengagungkan apa yang dihormati oleh Allah, apa yang diagungkan oleh Allah, ai ja'alahu muhtaraman, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sesuatu itu menjadi terhormat di sisi Allah. Minal amakin awil azman awil ashkhas, tempat-tempat, waktu-waktu, kemudian ashkhas, ya, personal yang Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan, maka di sini kita pun harus mengagungkannya.
Kalau dia mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Wa man kana yaqrahu aw yashqu alaihi ta'zima hadzal makan kal haramain masalan wal masajid aw zaman kal ashhur al hurum Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab wa ma asbaha dzalik wal yahmil ala namsihi wal yaqraha ala ta'zim. Barang siapa, kata Syekh, yang membenci atau merusak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tadi untuk mengagungkannya, contohnya mengagungkan tempat kal haramain, ya, dua tanah suci, itu tidak dia agungkan atau dia membencinya untuk mengagungkannya. Wal masajid, kemudian masjid-masjid Allah, ini juga ada hak, ini termasuk hurumatillah yang harus kita agungkan. Apa diantaranya? Misalnya, ya, larangan-larangan dalam masjid ya harus dijaga. Tidak boleh misalnya meludah, ya, sembarangan, membuang sampah sembarangan, ya. Di antara kafarahnya dia harus membersihkan, kemudian melakukan hal-hal yang mengundang hiruk pikuk di masjid, ya. Ya, seperti misalnya jual beli gitu kan. Ini kan mengundang adanya hiruk pikuk di masjid gitu. Maka ini harus dilakukan, ya, harus dihormati. Ini tempat yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkannya. Atau zaman, ya, waktu, contohnya bulan-bulan haram. Ini sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan ini masih masuk bulan bulan haram. Ini masih bulan apa? Bulan Zulqa'dah. Kemudian bulan depannya juga wal Muharram, ya, dan yang lainnya. Nah, barang siapa yang sampai membencinya, merusak keagungannya, maka tanggunglah oleh dirinya sendiri, dan bencilah mengagungkannya kalau memang dia mau melakukannya, tapi tanggunglah sendiri akibatnya. Karena ini adalah benda-benda, waktu-waktu, tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mengagungkannya. Di antara apa yang harus ditanggung dia akan mendapatkan dosa yang lebih besar kalau dia sampai merusak keagungannya. Wa min dzalika, kemudian termasuk yang demikian juga yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan adalah yang berkenaan dengan ashkhas, personal, orang, ya. Ta'zimu ikhwanihi al-muslimin, mengagungkan, menghormati saudaranya yang muslim. Wa tanziluhum manzilatahum, mendudukkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Wa innal muslim la yahillu lahu ayyahkira akhahu al-muslim, karena seorang muslim tidak halal bagi dia untuk menghina, merendahkan saudaranya sesama muslim. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasabi mri'in minasyarr ayyahkira akhahu al-muslim. Cukuplah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejelekan bagi seorang
ia menghina saudaranya. Menghina saudaranya, kata beliau di sini, biqalbih, contohnya dengan hatinya, merendahkannya. Ini bisa terjadi, merendahkan saudaranya dengan hatinya, dalam hati dia, wah orang ini nggak ada apa-apanya gitu. Ya, merendahkan dalam hatinya. Au ya'tadiya fawqa dzalik, atau dia menganiayanya, ya, melebihi dari apa yang ada di dalam hatinya, itu bilisanih, sampai mengucapkannya dengan lisan. Au biyadih, apalagi kalau dengan tangannya, dengan kekuatannya, menganiaya, menzalimi saudaranya yang muslim. Wa inna dzalika hasbuhu minal itsmi wal iyadzubillah. Maka ini sudah cukup, dia akan mendapatkan dosa, wal iyadzubillah. Karena apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan di sini, merendahkan saudara kita yang muslim tidak boleh. Yang disebutkan oleh Syekh di sini dengan 3 komponen yang ada dalam diri kita. Tidak dengan hati kita, tidak boleh kita merendahkan mereka, menganggap mereka apa ya, gak ada artinya tadi, rendah derajatnya. Dengan hatinya dia dia melakukan itu, apalagi kalau sudah dengan lisannya menyampaikannya, apalagi kalau sudah dengan tindakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nggak tahu akhir dari kehidupannya dia dan akhir dari kehidupannya kita. Ya, sampai kepada orang kafir sendiri ya. Maka kita nggak boleh untuk memponis, terutama kalau secara personal, secara ta'yin menyebut orangnya ya, dengan merendahkan mereka, apalagi kalau sampai memponis misalnya mereka dengan mengutuk mereka, melaknat mereka, mengatakan raka kepada mereka. Ini nggak boleh. Bukankah sebagaimana yang sudah kita ketahui ketika Nabi SAW pernah melaknat ya beberapa tokoh daripada orang-orang kafir, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhirnya mereka menjadi muslim, ya, menjadi sahabat yang mulia. Apalagi kalau mereka muslim, karena kita nggak tahu. Walaupun barangkali secara kasat mata, ya, secara kasat mata kita melihat, ya, dia tidak sesoleh kita misalnya, tapi nggak boleh kita merendahkan, karena kita tidak tahu, barangkali dia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan kita nggak tahu apakah amalan yang kita lakukan, walaupun memang kita harus husnudzan, apa yang kita lakukan kalau sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita husnuzan, Allah akan menerimanya. Tapi kita nggak boleh untuk merendahkan. Nah, ini
peran hati yang harus kita tata. Wallahu a'lam, makanya ada di antara pendapatnya para ulama. Misalnya ya, Anda dipaksa misalnya, ditodong ya. Apa bentuk paksaannya? Anda dipaksa untuk membunuh saudara Anda seorang muslim. Ya. Nah, di sini apakah kita harus menuruti? Apakah kita bersabar kita dibunuh, atau kita yang harus membunuh dia biar kita selamat? Ada di antara pendapat para ulama, kita lebih baik bersabar. Kenapa? Karena kalau kita membunuh dia, walaupun tadi kita dipaksa, berarti kita meyakini kita lebih baik daripada dia. Kita mentazkiyah diri kita, padahal kita belum tahu tadi siapa di antara kita yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum jemaah, yang penting mereka muslim, walaupun kelihatannya ya hanya segitu-gitu saja gitu ya, hanya barangkali menjaga sholat saja, amalan yang lain gak kelihatan, pekerjaannya juga rendahan, tukang parkir misalnya, pemungut sampah misalnya, tapi mereka muslim, masih menjaga sholat, gak boleh kita merendahkan. Ini yang harus diperhatikan. Cukup kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang tadi ya dia berdosa, dia jelek apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Nah, ini yang ketiga, berkenaan dengan orang. Wa kadzalika aidha, ini juga berkenaan dengan orang, ta'zimu ma haramahullahu azza wa jalla bil muahadati allati takunu bainal muslimin wa bainal kufar. Mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan ya dalam masalah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir. Maka tidak halal bagi seseorang untuk membatalkan perjanjian antara dia dengan orang kafir. Kenapa? Karena ini termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala telah agungkan, yaitu perjanjian. Akan tetapi kata beliau, orang yang mengadakan perjanjian terbagi menjadi tiga. Pertama adalah atammu ahdahum. Ini orang kafir, mereka menyempurnakan perjanjian itu. Mereka taat terhadap perjanjian. Wa haula'i nutammimu ahdahum. Kalau yang seperti ini, kewajibannya kita adalah menyempurnakan juga perjanjian tersebut. Di antaranya perjanjian damai misalnya. Maka di sini kita pun harus menyempurnakan. Karena kalau kita sampai membatalkan perjanjian, berarti kita tidak mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita agungkan. Kemudian golongan yang kedua, khanu au naqadu, mereka yang berkhianat, mereka yang membatalkan perjanjian. Kalau yang seperti ini berarti boleh kita untuk apa? Membatalkan perjanjian dengan mereka, sehingga tidak ada lagi antara kita dengan mereka perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin." Maka selama mereka berlaku jujur terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku jujur pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang
takwa. Ini dalam surah Taubah ayat yang ke-7. Ini sekali lagi kalau mereka lurus, mereka berlaku jujur, mereka menjalankan apa yang telah menjadi perjanjian, maka di sini keharusan kita pun untuk berlaku sama, ya, berlaku jujur pula. Tapi kalau mereka sampai membatalkan dan dikhawatirkan, ya, mereka akan berkhianat, maka di sini lain lagi hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat yang ke-13, "Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kalian tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah, melanggar janji, dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kalian. Kalau yang seperti ini boleh untuk apa? Kita batalkan perjanjian sebagaimana yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy dalam apa? Dalam perjanjian Hudaybiyah. Mereka yang melanggar, ya. Atau yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir yang ada di Madinah. Kemudian golongan yang ketiga, kata beliau, man lam yaqudil ahda lakin nakhafu minhu ayyam qudal ahda. Orang yang mereka tidak membatalkan perjanjian, akan tapi kita khawatir mereka yang akan membatalkan perjanjian, maka di sini tidak mengapa, ya, kita menghabarkan dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya tidak ada perjanjian antara kita dengan mereka. Wa imma nakhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika engkau, wahai Muhammad, khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Namun Allah alam ini berkenaan dengan masalah perjanjian, dan sekali lagi perjanjian itu adalah masuk bagian daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan untuk kita tepati, walaupun perjanjian itu kepada orang kafir. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh al-mu'allif di sini tadi, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu inda rabbih. Ini ayat yang pertama tadi. Kemudian ayat yang keduanya, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia sesungguhnya berasal dari ketakwaan yang ada dalam hati. Asy-sya'air, ya, syiar, al-ibadatu zahirah. Ini kata beliau, syiar-syiar Allah ini adalah ibadah yang zahir, yang nampak, baik yang besar maupun yang kecil. Contohnya berkenaan dengan masalah manasik, ya, tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, ya, dan ibadah pelaksanaan manasik haji ini merupakan syiar min sya'airillah. Kemudian juga tempat-tempat nanti Masy'aril Haram, ya, ini termasuk syiar-syiar Allah. Kemudian juga amalan-amalan yang lain yang apa? Azan, iqamah, ya, salat berjamaah dan yang lain-lain. Ini itu merupakan syiar Islam yang kita diperintahkan untuk mengagungkannya.
Nah, barang siapa yang mengagungkannya, maka ini sebagai bukti ketakwaan yang ada di dalam hatinya, karena takwa itulah yang membawa seorang tadi mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya, kalau ada orang yang merendahkan syiar-syiar Allah, ya, tidak mengagungkan masjid, tidak mengagungkan haramain tadi, tidak mengagungkan juga syiar-syiar Islam yang merupakan amalan-amalan yang nampak, ya, berarti ketakwaan yang ada di dalam hatinya itu perlu dipertanyakan. Itu sebagai alaman. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh beliau di sini, wahfid janahaka lil mu'minin. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tadi, dan berendah hatilah engkau wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Kemudian dalam ayat yang lain, limanit taba'aka minal mu'minin, ya, ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, terhadap orang-orang yang mengikutimu wahai Muhammad dari orang-orang yang beriman, agar merendahkan hati, rendah hati. Maknanya di sini adalah tazallallahum walin lahum minal maqal wal fa'al, ya, berendah hatilah terhadap mereka dalam ucapan dan juga di dalam perbuatan, karena seorang mukmin bersama saudaranya yang mukmin ada keharusan kita untuk berkasih sayang. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang kafir, tetapi terhadap orang-orang yang beriman mereka berkasih sayang. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wahfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin, ya, berendah hatilah kepada orang-orang mukmin yang mengikuti kamu wahai Muhammad. Dalilun ala annal insan ma'murun bitawadu' li ikhwanihi wa in kana rafi'al manzilah. Ini sebuah dalil yang menjelaskan bahwasanya seseorang diperintahkan untuk tawadu, rendah hati, ya, terhadap saudaranya sekalipun dia adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya. Ya, insyaallah nanti akan disebutkan, ya, dalil-dalil bahwasanya orang yang man tawadhu'a lillah rafa'ahullah, orang yang rendah hati, tawadu kepada seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Wallahu alam. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh mualif bahwasanya kita tidak boleh tadi, ya, untuk menghina sesama muslim, namun kewajibannya kita atau keharusannya kita, haknya mereka adalah kita menghormati mereka, kemudian kita menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Walaupun, ya, kita misalnya termasuk orang yang tinggi kedudukannya, ini hanya dari sisi status sosial, tetapi kalau di sisi Allah kita belum tahu siapa di antara kita yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu alam, ini yang harus menjadi pegangannya kita jemaah, sehingga kita tidak merendahkan siapapun. Wallahu alam, walaupun tadi bersumber dalam hati,
Tapi sesuatu yang ada dalam hati ini akan terdalilkan nanti dari sisi ucapan dan perbuatan. Kalau seseorang sudah mengucapkan ucapan yang meremehkan saudaranya, merendahkan saudaranya, atau dengan tindakan dia merendahkan, hatinya berarti seperti itulah. Kenapa? Karena ucapan dan perbuatan itu kan muncul dari hati, betul nggak? Nah, orang mengucapkan ucapan kotor, memang hatinya kotor. Kalau seseorang itu ya sudah, kalau ngomong nggak ada ngeremnya gitu ya, nggak mikir-mikir, ya langsung saja ngomong misalnya kasar. Ya memang hatinya seperti itu. Karena apa yang merupakan lontaran hati, ya hasil daripada tulisan tangan, ya memang ya dari hati. Nah, karena kita bisa membedakan mana yang ucapan itu memang berasal dari diri kita, dari hati, dengan yang tidak. Kalau yang tidak itu kayak menggigau, ya memang menggigau ya, atau kalau dia misalnya kayak orang kesurupan, ya memang ucapannya bukan berasal dari hatinya. Tapi kalau dia sadar, dia bukan menggigau, ya memang itu muncul dari dalam hati. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini sebagai nasihat untuk kita semua. Jadi kita harus menghormati apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, di antaranya adalah berkenan dengan hak-hak saudara kita. Wallahu alam. Adapun nanti dalil yang berikutnya dan juga nanti hadis berkenaan dengan masalah ini akan kita sampaikan nanti pada pertemuan kita selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.